Lah sampai emang orang kepengen nikah lagi apa? Ya ampun Pak De, apalah Pak De ini? Ya tanya tok toh saya. Siapa tahu ada duda kaya yang mau nikahin sampean. Betul itu Pak De. Kalau cari istri itu yang cantik, yang pintar ngurus suami. Jangan cari istri itu yang, aduh belakang rumahnya itu bersihkan dengan kotoran Pak De. Betul itu, Li. Mau banget. Apa toh, Li? Rambut kakak itu loh bau. Enggak kok, Bude. Cakap dulu, kenapa kau nangis? Ya kayak marah gitu, Kak. Kau ikhlas enggak, Ren? Nih, pelit amat sih jadi orang. Aku minta 2.000, Put. Ikhlas kok. Nabung dikit-dikit ya. Bu, bukannya ini kebunnya Pak Parno ya, Bu? Put, ngapain kamu? Terus, Mbak. Walah, tapi kok saya lihat itu Bu Marni nggak pernah bantu Cika ya, Bu ya? Mbak, berangkat dulu. Kerja kok sulit kali ya. Dapat berapa aku itu nabung buat ke penampungan. Oh iya, tapi kan di sana gratis. Nah, ini rongsoknya dijual semua. Iya Le, dijual semua. Buat apa kalau nggak dijual semua? Ya udah, Joko jual sekarang ya, Mak. Iya, hati-hati ya kalau di jalan. Iya, Mak. Joko lewat kebun, Kak, Mak. Ya udah, hati-hati kalau lewat kebun. Iya, Mak. Ya udah, Joko makan dulu ya, habis itu jual rongsokan. Ya udah sana kalau mau makan. Nggak sabar aku ya Allah pengen kerja ke Hong Kong. Tapi kata Mbak Kelin kan belajar bahasa dulu. Mudah-mudahan nanti aku lancar belajar bahasanya. Loh itu Pak Ade. Pak Ade, Mbak Yu, mau kemana Pak Ade? ya mau ke sini toh, Mbak Yu. Oh ya, ini ada beras untuk Joko ya. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Pak De. Sama-sama, Mbak Yu. Lah ini Joko kemana ya, Mbak Yu? Itu ada di dalam lagi makan Pak De. Walah, lagi makan toh. Ya udah nanti aja lah, nggak apa-apa. Iya Pak De. Pak De, lain kali jangan sering-sering ngasih ya. Gak enak saya Pak De. Walah, kayak siapa aja Mbak Yu itu. Itu juga buat Joko kok. Gak enak Pak De, gak enak. Jadi gosipan tetangga soalnya. Mbak Yu ini dengerin temen ngomongan tetangga. Wis gak usah didengerin. Iya sih Pak De. Lah kata orang-orang itu Mbak Yu itu mau ke Hong Kong. Iya Pak De. Lah Joko gimana itu Mbak Yu? Kan kasihan dia, apa tinggal di sini dia? Tenang Pak De, nanti Joko ke SP5 kok sama budenya. Walah, Mbok kan tinggal sendiri di sini dia. Enggak Pak De, enggak tega aku. Ya yang penting budenya itu sayang beneran sama si Joko ya Mbak Yu. Lah Mbak Yu kok malah meneng? Apa budenya galak itu? Ya udah kalau galak sama Pak Dibae si Joko itu. Oh enggak Pak De. Ya namanya ibu-ibu ya Pak De. Kadang cerewet, ya gitulah. Walah, Mbak Yu ora cerewet kan? Lembut kayak bidadari. Ya Allah, Pak De bisa aja loh. Lah iya kok, betulan temenan. Ya Allah Pak De. Ya wis lah Mbak Yu ya. Yang penting kalau kerja di Hong Kong betah-betah di sana, sering nabung, sehat-sehat di sana ya Mbak Yu. Amin Pak De. Lah kapan Mbak Yu kira-kira berangkatnya? Ya nanti Pak De nunggu Mbak Kelin. Walah karo Mbak Kelin. Ya wis ora apa-apa. Itu tuh bocahnya baik temenan itu. Iya Pak De. Insya Allah sukses nanti. Balik dari Hong Kong udah beli kebun nanti. Bisa beli kebun. Amin. Sama biar Joko seneng Pak De. Biar ada masa depannya juga. Iyalah Mbak Yu. Anak itu kudu digawe seneng. Iya Pak De. Kasihan aku sama Joko kadang. Temennya bisa beli mainan. Dia cuma bisa main sama kedebok. Ya begitulah Mbak Yu ya. Lah sampai emang orang kepengen nikah lagi apa? Ya ampun Pak De. Apalah Pak De ini? Ya tanya tok toh saya. Siapa tahu ada duda kaya yang mau nikahin sampean.
Ya saya sih mau aja Pak D, kalau ada yang mau tapi Ya insya Allah ada yang mau toh Mbak. du 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 du. Itu kan Parno tuh Bang, ngapain di rumah Cikra? Pak D, saya kalau cari pasangan itu hati-hati sekali. Iya Mbak, pilih yang tepat ya. Jangan sampai salah pilih. Betul itu Pak D, kalau cari istri itu yang cantik, yang pintar ngurus suami. Jangan cari istri itu yang, aduh belakang rumahnya tuh bersihkan dengan kotoran Pak D. Mbak Su, Iya Pak D, kenapa nyariin saya toh? kaget saya kok tiba-tiba nongol. Iya Pak D, tadinya aku mau main Pak Mbak Nur. Aku lihat pangeran ganteng. Maksud saya Pak D Parno, makanya aku mampir ke sini. Walah Mbak Sum. Pak D sehat kan? Alhamdulillah sehat saya Mbak. Tadi denger-denger Pak D lagi ngomongin masalah pasangan. Lagi cari pasangan Pak D. Walah Mbak Sum, saya ini udah tua, bungkuk. Kata orang-orang juga bau tanah. Pak D, kalau ketemu wanita yang cintanya yang tulus, mau suaminya bau kemenyan, bau minyak tanah, gak jadi masalah. Walah Mbak Sum bisa baik loh. Ih, pengen muntah banget aku, bau minyak tanah, dasar tua bangka. Wes tua saya Mbak, siapa lagi yang mau sama orang tua? Lo Pak D, kalau bukannya orang tua itu butuh teman. Iya sih Mbak, kesepian saya Mbak. Pengen ada teman ngobrol. Sama Pak D, aku juga kesepian. Jangan-jangan kita berjodoh Pak D. Mae, Iya Le, Joko makanya udah. alhamdulillah. Ya udah, Joko jual rangsoan sekarang ya. Tunggu nasinya turun ya Le. Oh alah, ini toh Bu kelakuanmu. Punya anak kok disuruh kerja toh? Enggak saya suruh kerja kok Bu, itu emang kemauan dia. Alah Bu, nggak mungkin kalau nggak disuruh-suruh kerja. Tuh liatin Joko, ngeyeyet. Wes toh Mbak, yuk aja gelut. Tuh Pak D, kalau cari itu tuh jangan kayak dia tuh. Anak aja nggak diurusin, apalagi suaminya nggak bakal diurusin Pak D. Ya emang Mbak Yu, setahu saya Joko itu rajin, nggak disuruh-suruh itu kok. Aku nggak disuruh kak Bude, emang kemauanku sendiri. Bukan Mbak Yu, jangan seudon. Le sini Le. Ini buat kamu ya. Makasih ya Pak De. Iya sama-sama, belajar yang rajin ya. Iya Pak De, aku jual rangsoan dulu ya. Iya baik-baik di jalan Le. Pak D, makasih ya udah baik sama saya sama Joko. Sama-sama Mbak Yu. Ya udah Pak D, saya ke dalam dulu ya, ada kerjaan soalnya. Iya monggo-monggo. Pak D, kok masih sampai ngebaik-ngebaikin janda gatel kayak macam kayak dia? Astagfirullah Mbak Yu, kok bilangnya begitu sih Mbak Yu? Ya emang kok Pak D, gak tahu aja sampean. Loh saya tahu dong Mbak Yu, nggak ada gosip-gosip nggak bener soal Mbak Cikra. Pak D, nggak ada gosip belum tentu orangnya baik. Ada kan orang yang taatnya tertutup, bawahnya terbuka. Ya itu kan orang lain Mbak Yu, kalau Mbak Cik setahu saya enggak. Ya wes Mbak Yu, saya pulang dulu ya, monggo. Pak D kok sering ngasih duit sama si Joko sih? Ya kan Joko anak yatim Mbak Yu, ngasih rezeki ke anak yatim kan bagus juga Mbak Yu. Anak saya juga anak yatim, kok nggak pernah dikasih juga sih Pak D? Loh, bukannya mantan suami Mbak Yu masih ada? Iya sih Pak D, tapi kan bapaknya si Yanto nggak pernah ngasih nafkah loh Pak D. Ya begitulah Mbak Yu, kalau cari pasangan itu yang bener-bener ya. Iya sih Pak D. Pak D, ngomong-ngomong, Pak D nggak mau nitip buat si Yanto. Ya udah, ini saya titip buat Yanto ya. Makasih Pak D. 5.000 sekarang dapat apa loh Pak D? Ya biar adil toh Mbak Yu. Joko tadi juga aku kasih 5.000 kok itu. Ya udah deh Pak D. Ya udah monggo Mbak Yu. Monggo Pak D. Males banget kalau dia nggak kaya. Males aku pegang-pegang. Mana bau minyak tanah. Duh, jangan sampai si Tupang deket sama si Cikra. Apalagi sampai nikah. Apa nggak kaya si Cikra? Ternyata bener ya, Bu Sum itu jahat sekali. Kalau saya amati kok bilangnya kayak gitu ya. Berarti bener apa yang dikatain Bu Supi sama Bu Tondo. Ya Allah, sampai belum kelar aku. Tapi kalau saya lihat
Bu Sum itu nggak suka aku deket Pak Diparno. Beserak kali ini ya. Belum sempet aku bakar ini. Mbak Cik, Iya Mbak Lin, mau kemana toh? ayo mangkat rewang. Loh, rewang di mana toh Mbak? Yang ngene Mbak Yeni toh. Lah sampean nggak disuruh toh. Loh, enggak tuh Mbak. Loh kok bisa tetangga deket kok nggak disuruh toh? Ya ampun, saya emang nggak tahu Mbak. Ya kalau aku Mbak kalau nggak disuruh ya bertanya-tanya. Ada apa? Kenapa? Lah emang ada acara apa ya Mbak ya di rumah Bu Yeni? Ya yasinan ibu-ibu Mbak. Walah, ya mungkin yang disuruh rewang orang-orang terdekatnya aja itu Mbak. Ha, tuh kan. Pasti mulutnya sampean itu lemes, makanya nggak disuruh. Ya Allah, enggak tuh Mbak. Lah terus kenapa Mbak nggak diundang? Mbak Win, Mbak Win, kok sampean ninggalin aku toh? Ya kalau tak tungguin juga lama kok, Mar. Aku loh tadi lagi goreng koto. Tak kasih kutu peyang nggak mau, malah kau goreng. Tia loh mintanya digoreng. Ya Tia itu susah, nggak kayak si Rani apa-apa mau. Sampah dimakan juga itu sama si Rani. Loh Mbak Amar juga ikut rewang toh. Iya toh. Ayo Bu, berangkat bareng-bareng. Dia itu nggak disuruh. Oh, kok bisa toh nggak disuruh? Ayo Mar, berangkat kita. Ayo. Mbak, jangan cepet-cepet toh, Mbak. Ya buruan kau itu lelet kau. Ya Allah, rambutnya itu banyak kutunya itu kayaknya ya Allah. Hari ini aku nggak berangkat lah. Aku juga mau berondol hari ini. Miss college, Miss college, abang, Miss college, Miss college, Miss college. Kayak itu salah loh Tia nyanyinya. Apanya yang salah loh? Yang itu yang kenceng kayak gini. Miss college, bang gitu. Coba ulangi coba. Miss college, Miss college. Kau itu kurang keras. Suaraku lo mana keras? Sri. Ya belajar dong makanya. Miss college, abang. Sri, nanti ikut mama kita ke rumah Denis yuk. Mamaku nggak disuruh rewang. Aku sama Reni aja lah nanti. Rani mana? Nggak dateng gitu. Tadi dia lagi makan peyek kutu loh. Nggak jelas keluargamu itu. Kutu pun dimakan. Enak tahu. Tia, Sri. Apa? Tia ikut mama kita ya. Ayo. Sri, Jak, main ke rumah gubuknya Pak Deparno ya. Ayo, tapi nanti di rumah kebun itu ada culeknya nggak? Aku takut soalnya. Mana ada lo culek, kan di kebun itu. Ayo, ayo. Kemana ya Joko ya? Tadi di rumahnya nggak ada, aku cari. Jok, aku balik dulu ya, aku mau antar paket. Iya, Sri. Put. Jak, kau nggak rewang? Nggak disuruh mamaku, Kak. Sama. Kau habis dari mana? Aku cari tadi nggak ada di rumahmu. Aku habis jual rongsokan. Kawan lain pada kemana sih, Cok? Mungkin pada ikut mamanya rewang, Put. Joko sama Putra udah di sini aja. Iya, Pak De. Aku numpang main ya, Pak De. Iya, mainlah nggak apa-apa.
Ya udah Pak D masuk dulu ya. Iya Pak D. Jok, Pak D Parno cocok lo jadi bapakmu. Itu loh Put. Ya nggak apa-apa loh. Nanti kalau Pak D Parno jadi bapakmu kaya nanti kau. Punya TV, punya mobil, punya motor, punya rumah bagus. Ya nggak Jok? Enggak. Kenapa? Bapakku tetap Bapak Bejo. Dia nggak bakal tergantikan. Ini cuma kerupuk aja ya? Ya mana aku tahu, tanya si Yeni itu aja. Ya aku kan tanya samamu loh Kak. Males aku tanya sama si Yeni itu. Ya aneh kau, aku bukan tuan rumah kok kau tanyain. Kak, emang kalau pengajian emang suguhannya kayak gini ya Kak ya? Tapi kalau tetanggaku pengajian, kalau aku dikasih tuh banyak kali loh Kak makanannya. Ya emang Yeninya itu pelit dasarnya itu. Betul itu, Lin. Ih, bau banget. Apa toh, Lin? Rambut kakak itu loh bau. Gak pernah dikeramasin itu. Bekutu ini ya Kak ya? Ya jelas banyak kutunya itu, orang gak pernah dikeramasin. Sini nulin dulu. Enggak Kak, ketularan nanti rambutku. Rambutku kan indah. Nanti kalau ketularan kutu kayak mana? Lin, kau rupanya jauh kali kenapa disuruh rewang sampai sini? Ya kan aku bestinya Yeni Kak. Oh alah begitu. Rupanya tempat kamu kapan itu yasinannya Lin? Ya mana ada loh Kak, aku ikut yasinan gitu. Aku mah nggak ikut-ikut. Ya parah kau ya, nggak pernah ikut yasinan. Mana boleh loh Kak, aku ikut. Kenapa rupanya nggak boleh? Ya mana boleh Kak. Aku loh Kak bukan muslim. Oh rupanya kamu bukan muslim. Emang apa agamamu, teh? Tapi ayalah kakak tahu, menyebut aja. Ini si Yeni mau yasinan. Ininya cuma kerupuk singkong. Ya itu loh Kak, tadi kan aku tanya. Parah kali dia itu. Masa suguhannya cuma kerupuk singkong? Pelit kali, melarat kali si Yeni itu. Ngapain kalian? Menceritai aku ya kalian ya? Ya mana ada loh Kak, nggak ada yang menceritai kakak di sini. Kenapa kalian ngeluh-ngeluh? Tadi emang aku nggak denger apa di dalam? Ini loh Kak, menunya cuma kerupuk singkong aja. Nggak ada gitu menu lain. Sekarang itu paceklik loh dek. Ada makanan juga syukur. Betul itu. Kalau yasin itu yang dicari bukan makanan, yang dicari itu pahalanya. Gak ada otak kalian dua ya. Orang yasinan menunya cuma kerupuk singkong. Ya dikasih soto, lemet atau apa gitu loh. Hei Mas Gendruwo, hati-hati itu ya, kutumu jangan sampai loncat. Orang disuruh rewang gratis aja kok ribet banget loh. Ya kami mau kerja apa ini? Goreng kerupuk aja. Ya iyalah. Ya udah goreng kerupuk sana. Nanti kan juga kalian ikut yasinan kan? Aku nggak ikut loh, Yen. Ya aku pun, aku nggak ikut. Mana aku punya baju bagus. Pakai aja karung. Udahlah Mbak, biarin aja biar mereka itu bantu-bantu keluarin kue nanti. Kerupuk itu tuh. Sama aja loh Mbak, namanya juga sama-sama suguhan itu. Ya udah Mbak Mar sama Mbak Lina nanti bantuin aja ya Mbak. Goreng ya Mbak ya, aku males ah. Tenang Lin. Ayo dek, bantuin Mbak goreng. Jangan dimakan itu kerupuknya. Nah aku loh Mbak, ini makanan. Ya dimakan lah. Ya nanti biar datang dulu. Alah suguhan cuma kerupuk singkong tak. Awas ya kalau sampai habis. Orang edan makanan nggak boleh dimakan. Ayo deh makan lagi habisin. Ayo Mbak, makan lagi. Ada-ada aja tuh ya nih. Oh ya, saya kok sukanya kok kerupuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya kok masih sepi ya Bu ya? Nggak tahu ini Bu, belum pada datang, mungkin nggak pada datang. Loh Bu, Bu Cikra sama Bu Tomblok mana? Bu Tomblok nggak bisa datang, ada halangan dia. Tadi Bu Cikra tak ampiri juga nggak ada dia di rumah. Oh
Walah, dikasih makan kok malah nggak datang. Bu Supi udah dateng. Iya Bu. Kok sepi amat ya Bu ya? Padahal udah mau sore loh ini. Iya ini Bu, nggak tahu lah, tiap minggu juga kayak gini kan, sepi. Ya udah kita mulai aja yuk. Lah, cuma bertiga dimulai, kan Umi Desi juga belum dateng. Oh iya, Bu Desi belum kesini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bu sini Bu, mangga. Masya Allah, ternyata udah pada kumpul ya. Kumpul apa loh Bu, baru bertiga ini kok. Pasti lagi pacaran nih, Bu Cikra sama Pak Parno. Masa sih Bu? Bu, aku lo lihat sendiri, Bu Cikra didatangi sama Pak De Parno. Alhamdulillah kalau kayak gitu, setuju saya. Biar dia nggak ke Hong Kong. Kalau dia macam-macam gimana? Tadi loh Bu, mau ciuman dia tuh. Astagfirullahaladzim Bu Sum. Nggak baik ya sama tetangga kayak gitu. Ya udah, daripada kita gibah, mending kita mulai yuk Bu. Ya udah ibu-ibu, saya mulai dulu ya. Pertama-tama kita baca Al-Fatihah dulu ya. Ya udah, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada soto-soto gitu toh Bu? Bu Supi, alhamdulillah pengajian yang kita ambil pahalanya, bukan makanannya ya Bu. Nggak ada Bu, lagi peceklik sekarang itu. Lah lemet-lemet gitu nggak ada Bu. Masa suguhannya cuma kupok singkong. Udahlah Bu, makan tinggal makan loh. Udah syukur ku suguhi kue kayak gini. Coba kalau ku suguhi pasir kayak mana? Kamu tahu Yen, tadi Pak De Parno sama Bu Cikra mau ciuman. Kalau nggak aku datang, aduh jadi apa itu mereka berdua Yen? Sama Pak De Parno Mbak? Ya iyalah, mau sama siapa lagi? Ya Allah, gatal juga ya Bu Cikra itu ya. Apa tuh Bu? Katanya Bu Cikra itu mau ciuman sama Pak De Parno. Lah, masa toh? Bu, jangan nggak percaya sampai Bu. Kalau sampai di Hongkong, apa nggak jadi masalah dia? Lah apa urusannya toh Bu? Kalau sampai ngebet sama bosnya, apa nggak malu sih Kailin Bu Cikra ke Hongkong? Ya Parno itu Bu, paling yang gatal, bukan Bu Cikra. Orang Cikra yang nyempel-nyempel Pak De Parno kok. Sampai Pak De Parno sampai geli liatnya. Lah Bu, masa toh Bu? Nggak percaya sampean? Ada apa ya Bu? Kok kelihatannya seru sekali ya? Bu Cikra tadi Bu mau ciuman sama Pak De Parno, bayangin Bu. Iya kah Bu? Iya Bu, itu termasuk zina nggak itu Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya Bu, kalau seperti itu udah termasuknya berzina Bu. Gerbek aja Bu, janda katel kayak dia tuh mending diadilin aja. Harusnya ya Bu, kalau sama-sama suka itu harusnya sudah menikah ya Bu ya. Jangan sembunyi-sembunyi kayak gitu, nggak baik. Bu, janda katel kak, dia kok disuruh nikah, diusir aja lah. Ya emang harusnya seperti itu Bu Sum, daripada menjadi aib kan nantinya. Waduh, salah ngomong aku. Bukankah begitu kan ibu-ibu? Betul Bu, gerbek aja loh Bu Cikra itu. Bu, belum ada bukti loh Bu. Ya kan Bu, mbakku aja udah tahu, kurang apa lagi loh buktinya. Ya kalau belum ada bukti ya nggak boleh, jangan asal nuduh. Nanti ujung-ujungnya fitnah Bu. Nah, betul itu Bu. Buktiin aja dulu ya. Loh, bukannya tadi Bu Sum bilangnya begitu ya Bu ya? Itu seharusnya udah menjadi bukti yang kuat Ibu. Ya maksud saya tuh dibuktiin sama-sama gitu loh Bu. Aduh, hampir ketahuan. Ya ampun, kok saya jadi gosip ya ibu-ibu? Tapi saya rasa gosip itu kok menyenangkan ya ibu-ibu ya. Ya kalau aku Mbak. Lah terus kenapa kalau sama Walak Mbak. Betul itu Pak De, kalau cari istri yang cantik, yang pintar ngurus suami, jangan cari istri yang rumahnya jorok, berserakan. Pak Su, Kurang. Lu anak mandar.
Gimana ki ngopo terus? Iya, aku Kan mikir. mikir kan? Saya ada improve ya, jadi aku kayak mandek Iya. sih. Betul itu Pak De. Kalau cari istri itu yang cantik, yang pintar ngurus suami, jangan cari istri yang yang jorok belakang rumahnya berserakan rumput. Mbak Su, Iya Pak De. sampai harus Oh. deh. Orang ya aku meneng sih ya. Ih, rambut kakak bau banget loh. Mau apa, Win? Lali nih. Aku lali. Ya udah, saya mulai dengan baca Alfred. Ya, Ya, Ayo lanjut. ya udah, saya mulai dengan baca Alfred. Ya udah, saya mulai dulu dengan baca Alfred. Kok susah ya, Bang? Al-Fatihah semuanya.